ketika hendak memulai ternak kambing, ada baiknya walaupun finansialnya kuat, sebaiknya kita memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang cara beternak kambing. Jadi video kali ini sangat cocok untuk para pemula atau buat kalian yang hendak memulai ternak kambing. Jadi apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita hendak memulai ternak kambing. Ikutin video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share, aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari Wayangon Channel, teman-teman. Selanjutnya akan saya bawa kalian di ruang terbuka, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, ketika kita hendak memulai ternak kambing itu, yang pertama harus kita pertimbangkan adalah ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan ini ada dua jenis. Yang pertama, pakan yang tersedia karena kita tanam atau memiliki bank pakan. Nah, untuk yang satu ini tentu buat kalian yang mempunyai lahan. Dan untuk yang belum punya lahan, teman-teman, bisa kita lihat di sekeliling tempat tinggal kita. Apakah ada sumber pakan kambing yang mencukupi atau tidak? Kenapa begitu? Karena keberadaan pakan ini adalah urat nadi untuk peternakan kita, teman-teman. Jadi tentunya ini ikhwal peternakan kambing, guys. Nah, pakan sendiri ada yang dari jenis tanaman atau tumbuhan dari pertanian, guys, seperti ini daun singkong. Tentunya ini kalian sudah familiar ya dengan pakan seperti ini. Dan yang kedua, pakan dari jenis rumput-rumputan atau yang bisa dibilang rumput liar yang kadang kita jumpai di bawah pohon coklat, di bawah pohon pisang atau pohon sawit, juga pohon karet, ataupun ada yang berada di pinggir-pinggir sawah. Nah, perlu kalian ketahui, setelah kalian bisa melihat di sekeliling tempat tinggal kalian tentang keberadaan pakan atau ketersediaan pakan, yang nomor dua adalah pembuatan kandang. Pembuatan kandang, teman-teman, bisa disesuaikan dengan budget kita masing-masing dengan ukuran secukupnya menurut kemampuan finansial. Jadi kandang ini bisa kita buat dengan ukuran yang besar atau mini, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Yang ketiga, baru tentang pembelian kambing. Pembelian kambing bisa kalian dapat langsung dari kawan-kawan peternak ataupun datang ke pasar kambing. Nah, soal ini kita juga tergantung selera. Kita ini mau memulai breeding apa fattening, pengembang biakan atau penggemukan. Namun untuk para pemula ini sangat rekomendasi untuk memulainya dengan breeding. Kenapa breeding menjadi pilihan? Karena dengan sistem breeding ini, teman-teman, kita bisa modal sekali dan mendapatkan untung berkali-kali. Dalam breeding kita bisa memulainya juga menurut kemampuan kita masing-masing. Artinya kita bisa memulai dengan 1 ekor indukan atau 2 ekor indukan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk membeli
si kambing itu, teman-teman. Breeding itu sendiri, teman-teman, akan lebih cepat merasakan untungnya jika kita memulainya dengan indukan. Kenapa? Karena dengan indukan kita ini tidak perlu waktu lama sudah mempunyai peranakan dari indukan tersebut, teman-teman. Beda dengan doro. Karena kalau doro, teman-teman, kita harus menunggu masa birahinya. Biasanya doro yang belum siap kawin itu kita memeliharanya 3 bulan atau 4 bulan baru mengalami birahi, teman-teman. Nah, setelah birahi dipacekkan, nanti nunggu 5 bulan baru beranak. Sedangkan kalau indukan kita nggak akan butuh waktu terlalu lama, sudah bisa kita pacekkan, guys. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya kalau kalian mau memulai breeding, memilih kambing yang indukan. Namun kembali lagi berdasarkan kemampuan finansial, karena tentunya kalau kambing indukan harganya lebih mahal dari kambing doro. Untuk masalah pakan, teman-teman, di hadapan kita ini adalah daun singkong. Daun singkong itu sendiri, semua daun singkong ini bisa menjadi aman jika kita tahu caranya. Namun semua daun singkong juga bisa tidak aman jika kita salah caranya dalam mengasih pakan. Daun singkong semua bisa aman dengan cara yang pertama, hilangkan semua keraguan-raguan dalam hati di saat kita mau ngasih ke kambing-kambing kita. Yang kedua, daun singkong ini akan lebih aman jika kita cacah dengan mesin chopper ataupun dengan golok ataupun sabit, kemudian kita masukkan ke dalam plastik atau drum ditutup dengan rapat. Nah, ini tidak akan memakan waktu lama, 5 hari sudah cukup. Bisa langsung kita kasih ke kambing-kambing kita. Nah, cara yang seperti ini tujuannya untuk meminimalisir racun atau sianida yang terdapat pada daun singkong. Tapi ini bukan yang dimaksud silase yang bisa dipakai jangka panjang, karena ini tujuannya hanya untuk mengurangi zat beracun yang ada pada tumbuhan tersebut. Adapun silase bisa untuk tujuan stok atau ketersediaan pakan dalam jangka panjang, karena silase sendiri jika pembuatannya dengan cara benar bisa bertahan 7 sampai 1 tahun, teman-teman. Nah, begitu juga dengan rumput. Semua jenis rumput itu juga bisa bahaya, seperti daun singkong bisa menyebabkan keracunan atau kembung pada kambing, atau yang sering kita dengar masuk angin. Nah, apa yang membuat rumput atau daun singkong itu berbahaya? Nah, kalau daun singkong, jika kita punya kambing dalam keadaan lapar atau kelaparan, langsung dikasih pakan daun singkong segar seperti ini, maka ini akan menjadi pemicu kambing-kambing ini masuk angin atau keracunan hingga bisa menyebabkan kematian. Solusinya gimana? Kasih daun pisang dulu dicacah sebagai menu pembuka untuk kambing-kambing kita. Baru setelah itu kita kasih daun singkong dalam keadaan segar. Maka yang seperti ini daun singkong menjadi aman untuk kambing. Begitu juga dengan rumput, teman-teman. Rumput itu juga bisa menyebabkan kambing kita masuk angin atau kembung. Apa penyebabnya? Kita ini ngarit dalam keadaan hujan. Rumput-rumput itu banyak mengandung air,
jika semacam ini dikasihkan ke kambing, maka ini akan menyebabkan kambing-kambing kita juga masuk angin. Cara ngantisipasinya gimana teman-teman? Rumput-rumput tersebut harus kita tiriskan dulu sampai kadar airnya benar-benar berkurang. Nah, sembari menunggu kadar air si rumput-rumput tersebut berkurang, maka kasihlah dulu makanan pembuka. Ini bisa dari daun pisang, juga bisa dari daun jambu atau daun alpukat dan lain sebagainya yang bisa untuk kita berikan ke kambing. Setelah rumput itu tiris airnya, ini bisa kita kasih pakan ke kambing dan akan menjadi aman. Jadi buat kalian yang mau ternak kambing, selain hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan, maka kalian juga harus mengetahui teknik-teknik dasar perawatan kambing atau ilmu dasar seorang peternak kambing. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak akan semanis informasi teman-teman. Jadi teori itu lebih mudah daripada praktek. Nah, caranya untuk menggali ilmu tentang peternakan ini bisa kita dapat dari kawan-kawan kita sesama peternak yang lebih senior. Kita bersilaturahmi, berkunjung ke kandangnya, dan kita tanya-tanya seputar perawatan kambing. Ataupun channel YouTube juga akan bisa menjadi pilihan. Namun begitu teman-teman, ketika hendak memulai ternak kambing, ada baiknya walaupun finansialnya kuat, finansialnya banyak, sebaiknya kita memulainya dari jumlah yang sedikit dulu sembari belajar. Nah, ini tentang breeding. Nah, sekarang kita mau membahas fattening teman-teman. Ketika mau beternak kambing sebagai pemula, mau memilih fattening ya bisa-bisa saja. Namun untuk fattening itu yang jelas modal awalnya lebih banyak, karena nggak mungkin akan merintis di penggemukan dengan 2 ekor atau 3 ekor dengan sistem siklus 1 tahun. Karena yang seperti itu biasanya gimana ya, seperti rugi waktu. Kalau fattening itu biasanya memulainya harus 5 ekor sampai 10 ekor sekali memulai, dan di situ kita dituntut pembelian bahan. Nanti kita harus tahu penjualan. Setelah penjualan kita pun akan dihadapkan dengan masalah pembelian bahan-bahan box yang biasanya harganya juga mahal. Namun kelebihan fattening teman-teman, di sini perawatannya lebih mudah. Dalam fattening itu selain masalah kesehatan yang tentunya kita sedikit banyak sudah tahu gimana cara menanggulanginya, fattening ini kelebihannya ini ringkas pengerjaannya. Karena dalam fattening itu hanya memberi makan, penyemprotan kandang dan menjaga kebersihan itu sudah cukup. Nah, biasanya kalau kambing-kambing jantan udah mulai dewasa, birahi. Dalam keadaan birahi itu kan badannya panas. Nah, untuk menurunkan birahi si kambing itu bisa dilakukan dengan penyemprotan ke badan kambing. Setelah badan kambing ini terasa sejuk karena habis disemprot, dia birahinya akan turun. Kalau breeding ini memang enaknya teman-teman, modal sekali untungnya berkali-kali. Namun sistem pengerjaan dan rawatannya itu lebih ribet, jadi lebih banyak makan waktu. Contohnya peternak sistem breeding dia harus dihadapkan dengan mengawinkan, harus mengetahui masa birahi si betina. Setelah dikawinkan nanti akan dihadapkan dengan kelahiran, perawatan cemple-cemplenya, begitu juga cara menyusuinya. Jadi seperti itu teman-teman, breeding dan fattening itu sebenarnya sama-sama bagus ketika kita hendak memulai ternak kambing. Namun pertama yang harus kita tanamkan adalah cintai ternak kambing kita,
upayakan peternakan kita ini secara maksimal, maka hasil akan mengikuti. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Pakan daun singkong atau rumput ini akan sangat vital menjadi urat nadi peternakan kambing. Tapi baik daun singkong ataupun rumput-rumput liar itu akan bisa membahayakan kambing-kambing kita jika salah dalam mengasih ke kambing-kambing ini, dan itu pun bisa berakibat fatal. Jadi sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian jangan lupa untuk ikut berpartisipasi menyampaikan ilmu kalian di kolom komentar, karena yang seperti itu nanti akan bermanfaat bagi banyak peternak saudara-saudara kita di seluruh Nusantara. Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.